sharing kisah perwakilan dari PPCM, yaitu Mbak Isma Nurleti yang akan menceritakan sedikit sharing tentang pengalamannya mengenai PPCM yang juga ditulis sama beliau di buku Satu Jantung Sejuta Cerita ini. Saya yakin semua orang yang ada di sini pasti udah ada nih bukunya ya. Oke, tanpa nunggu lama lagi Mbak Isma, silakan Mbak Isma bisa diceritakan sharing inspiratif ceritanya. Waktu dan tempat aku persilakan untuk Mbak Isma menceritakannya, sharingnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Dr. Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore selamat sore Dr. Mutiara, selamat sore Dr. Sasmaya, dan selamat sore teman-teman semua. Jadi cerita awal saya didiagnosa PPCM itu sekitar tanggal 23 September 2019. Saat itu adalah saya didiagnosa setelah saya melahirkan, 3 bulan melahirkan anak kedua saya. Kalau balik lagi ke awal kehamilan, saya merasa semuanya baik-baik saja. Di awal kehamilan, saya merasa tidak ada yang salah. Saya melakukan pengecekan seperti biasa, semuanya terpantau dan terkontrol. Namun, pada akhirnya saya harus melakukan operasi sesar dikarenakan ada masalah dalam persalinan saya. Pasca persalinan pun saya merasakan baik-baik saja, tubuh saya masih bisa mengerjakan segala aktivitas seperti biasanya. Namun 2 bulan setelah melahirkan itu saya merasakan gejala awal. Gejala awal dari yang saya rasakan itu, yang pertama adalah capek. Saya merasa capek setiap hari. Capek itu tidak bisa berkurang walaupun saya sudah beristirahat. Capek terus-terusan. Jadi hari demi hari selain capek, saya merasakan juga sesak nafas. Sesak nafas ditambah dengan punggung kiri terasa sakit, kemudian menjalar ke tangan sebelah kiri. Waktu itu tempat yang saya datangi pertama adalah posyandu, karena di lingkungan saya sedang mengadakan posyandu. Saya datang menceritakan perihal apa yang saya rasakan saat itu kepada Bu Bidan, dan Bu Bidan berkata bahwa semua itu adalah hal normal dikarenakan proses persalinan. Namun saya disarankan untuk minum obat tablet penambah darah. Setelah saya meminum obat tablet penambah darah selama 1 minggu, semua itu tidak ada perubahannya. Malahan saya makin hari semakin sesak, semakin kelelahan. Saya tidak bisa tidur. Walaupun bisa tidur, saya harus dalam posisi terduduk. Bisa tidur sehari hanya 2-3 jam saja pada waktu itu. Kemudian timbul gejala-gejala yang lainnya seperti batuk-batuk. Batuk itu tidak mereda walaupun saya sudah meminum obat-obatan. Setelah batuk, kemudian tangan, kaki, dan muka saya membengkak, Dok. Kuku-kuku saya menjadi pucat. Dan ketakutan yang lainnya adalah setelah itu semua terjadi, saya jadi gampang pingsan, walaupun hanya melakukan kegiatan yang sederhana seperti saya sholat, seperti mandi, itu bisa membuat saya pingsan. Atas dasar ketakutan itulah, 23 September itu saya memberanikan diri untuk pergi ke dokter. Pertama, saya mendatangi dokter umum biasa, kemudian dokter itu mendiagnosa saya kemungkinan ada masalah di paru-paru saya. Kemudian dokter itu merujuk saya karena keadaan saya waktu itu sudah parah, merujuk saya ke dokter spesialis dalam. Sesampainya di sana, saya langsung disuruh untuk melakukan foto rongsen toraks. Setelah hasilnya keluar, dokter membacanya, ternyata masalahnya itu bukan di paru-paru saya, melainkan di jantung saya. Dokter berkata ini adalah kardiomegali atau pembengkakan jantung.
karena di sana terlihat jantung saya sangat besar sekali. Terus dokter mewawancara saya perihal apa yang gejala pertama apa yang dirasakan dan riwayat-riwayat kesehatan saya. Karena ternyata dokter merubah diagnosanya menjadi PPCM. Waktu itu apa yang saya rasakan? Ya saya bingung ya dok, soalnya PPCM kan baru. Saya merasakan tadinya ya apa itu PPCM, saya nggak mengerti sama sekali dengan PPCM. Namun dokter menjelaskan secara umum kalau PPCM itu katanya kerusakan gagal jantung yang diakibatkan oleh melahirkan. Hanya itu saja informasi yang saya dapatkan. Singkat kata, setelah dokter menjelaskan, saya pun diberi obat-obatan selayaknya obat-obatan PPCM oleh dokter spesialis dalam, dan saya tidak perlu melakukan rawat inap dikarenakan masih bisa rawat jalan walaupun keadaan saya waktu itu sudah susah untuk berjalan. Dokter menganjurkan saya untuk kontrol 1 minggu sekali. Setelah itu, saya minum obat, memang ya terasa ada perubahan di tubuh saya selama beliau merawat saya. Ada perubahan, saya bisa makan, saya bisa tidur, namun capek, lelah, sesak, dan pingsan masih saja ada. Singkat cerita juga, sekitar kurang lebih 6 bulan dokter penyakit dalam merawat saya, beliau menyatakan kalau saya sudah sembuh. Saya tidak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan. Namun dalam hati kecil saya, apakah saya akan selamanya begini? Saya harus selamanya menanggung sesak, menanggung rasa pingsan walaupun hanya melakukan kegiatan biasa. Tapi waktu itu karena nggak ada informasi mengenai perawatan PPCM ini, ya saya manut aja. Sehingga pada akhirnya saya sempat putus obat dari sana sekitar 2 bulan. Nah selama 2 bulan saya rasakan juga tidak ada perbaikan. Tidak ada perbaikan, masih suka pingsan, masih suka capek dan sesak setiap malam. Dengan inisiatif sendiri, setelah 2 bulan saya dinyatakan sembuh oleh beliau, saya datang ke dokter spesialis jantung. Di sana untuk pertama kalinya dalam hidup saya melakukan EKG, echo, dan benar saja keadaan jantung saya pada saat itu masih belum sehat, masih belum bagus. Dokter bilang jantung saya masih sangat besar. Jantung saya masih terendam oleh cairan, serta IF saya masih di bawah 40. Kemudian dokter jantung menceritakan perihal PPCM itu, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana saya harus mengambil perawatan untuk pengobatan PPCM. Pada mulanya saya dirawat oleh dokter spesialis jantung itu melalui rawat jalan, tetapi saya harus kontrol per minggu, tapi lama-lama saya harus kontrol per bulan. Alhamdulillah semenjak saya ditangani oleh dokter penyakit jantung itu, semua keluhan-keluhan berangsur baik. Total dari awal bulan Mei itu saya dirawat oleh dokter jantung, ada perbaikan, namun sempat EF saya turun. Setelah EF turun, kemudian saya kembali dirawat dengan pengobatan awal lagi. Setelah itu, alhamdulillahnya makin kesini saya semakin sehat, walaupun capek-capek itu masih ada, tetapi bisa saya kalau udah merasa capek bisa istirahat dan itu bisa reda. Alhamdulillah kemarin akhirnya hasil echo menunjukkan kalau jantung saya IF-nya sudah 60. Masih ada pembengkakan di jantung, tetapi tinggal sedikit lagi, kira-kira
0,5 senti lagi dokter bilang. Namun secara keseluruhan jantung saya sudah mulai normal. Pada total sekarang saya dimulai dari diagnosa awal sampai sekarang sudah menjalani pengobatan selama 2 tahun 5 bulan. Alhamdulillah berkat doa dan bantuan dari Pak Dokter, saya sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari lagi. Pada perjalanannya, alhamdulillah saya ditemukan dengan orang-orang yang senasib dengan saya. Komunitas ini sungguh berarti di kehidupan saya. Bagaimana tidak, karena komunitas ini saya merasa tidak sendiri, saya tidak menanggung nasib sedih sendiri. Mereka selalu menyemangati, mereka selalu berbagi informasi bagaimana cara saya untuk bisa bangkit lagi dan bagaimana cara saya untuk bisa kembali sehat. Atas dasar inilah teman-teman senior yang ada di komunitas kami ingin membuat sebuah kenang-kenangan, ingin mengumpulkan kisah-kisah kami yang terbentuk dalam suatu buku yang sangat indah. Buku ini berasal dari curahan hati kami yang insya Allah bisa menginspirasi dan menjadi amal jariah untuk para penulis. Dikarenakan buku ini adalah buku yang penuh perjuangan menurut senior-senior kami, karena tidak mudah untuk mewujudkan terciptanya buku ini. Makanya buku ini kami beri judul Satu Jantung Sejuta Cerita, karena banyak cerita indah di dalamnya. Mungkin sekian saja sekilas perjuangan kami, sekilas perjuangan saya. Semoga teman-teman yang masih berobat tetap semangat. Semoga juga teman-teman yang sembuh selalu tetap menginspirasi. Sejuta kebahagiaan dari saya untuk komunitas ini. Semoga selalu menggandeng kami menuju kesembuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mutiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Isma. Sungguh luar biasa sekali ceritanya.